Perkenalkan, nama saya adalah Ranggi dari Divisi Otomotif Aftermarket. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat oke banget ya. Ini orang super sibuk, traveling terus, ya kan? Karena profesi tuntutan ya. Iya. Dan terus eksis walaupun di masa pandemi, milenial, ya pelaku bisnis perbengkelan, ya mungkin punya cara-cara yang beda daripada yang lain yang kita akan share di pagi hari ini. Terima kasih Ko Lung Lung waktunya. Selamat pagi Pak Ranggi. Selamat pagi, luar biasa. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat. Luar biasa. Harus. Nah, itu modal paling utama ya. Iya benar. Punya uang nggak sehat repot juga kan. Pusing. Nah, supaya kita tambah uang, tambah kemampuan dan tetap survive di masa pandemi, ya kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, dan kita berharap pelaku bisnis apapun rasanya ya pengen cepet ini berakhir gitu. Oke, kalau Lung, kita ngobrol relax saja terkait dengan kita mencari peluang-peluang baru ya. Siap. Khusus perbengkelan. Siap. Nah, kalau Lung pasti tahu lah tahun 2020 kemarin Pergub DKI nomor 66 tuh mewajibkan kendaraan untuk uji emisi. Yes, betul. Kita sempat sibuk juga ya bikin video. Sibuk ya. banget ya kan. Ya, memang kita tahu lah uji emisi itu kaitannya dengan lingkungan. Nah, kali ini kita bahas dari sisi praktisi bengkel. Nah, gimana kalau Lung dokter mobil ini, mungkin kita cerita dulu ya background dokter mobil. Sebagian orang tahu karena kita bicara di podcastnya channel Kawan Lama. Mungkin kalau Lung bisa kasih singkat review dokter mobil itu seperti apa, foundernya kayak apa, bisnisnya kayak apa gitu. Oke, dokter mobil sebenarnya adalah sebuah platform bengkel yang kita memang fokusnya di EAC, engine, oli dan spare part racing ya. Terus kita berdiri dari tahun 2014 akhir sampai sekarang kita ada aktif 16 cabang. 16 cabang, 16 wow. Cabang aktif. Ya, masih muda punya 16 cabang gitu ya. Bapak saya untuk sampai 16 cabang tuh keturunan ketiga. Luar biasa. Wah, jadi 16 cabang dan terus akan optimis buka cabang baru lagi. Kita buka cabang ke-17 mungkin di bulan Juni akhir. Kok bisa sehebat itu ya? Tiba-tiba muncul 16 cabang, berarti kan ada value yang di-deliver ya. Apa pembedanya dokter mobil sama yang lain? Oke. Kemungkinan sebagian besar orang di Indonesia buka bengkel berawal dari teknisi ya gitu. Hanya sedikit yang memang berawal dari sisi manajemen dan berpikir bahwa oke, ini it's a business, bukan hanya sebuah bengkel gitu kan. Karena ketika hanya sebuah bengkel berarti yang Anda tekankan adalah ilmu dan ilmu gitu kan. Siapa yang punya ilmu, siapa yang jago gitu kan, teknisinya kan. Kalau kita kalau saya ya memang background saya teknis, cuman saya lebih dari awal memang buka bengkel ini bukan sebagai bengkel doang gitu. Kayaknya saya memang it's a business, jadi harus bisa terstandarisasi dan harus bisa ada SOP gitu loh. Harus bisa ada sistemnya supaya kedepannya semua bisa standar kan gitu kan. Nah, makanya dari situ kita bergerak, terus kita lanjut bikin SOP, bikin kurikulum, bikin ISO. Nah, makanya kita kuat dari sisi manajemen dan dari sisi edukasi. Edukasinya itu dalam artian training gitu loh. Jadi training kita memang benar-benar lama dan dan berat gitu kan. Yang lulus cuma sedikit, tapi ketika lulus biasanya standarnya bagus. Ujung-ujung tetap bisnis ya. Yes. Itu underline. Nah, bicara lagi bisnis ya, kalau ngelihat dari Pergub itu aturan, memang ujung-ujung kita ingin mengendalikan emisi, ujungnya kita supaya lingkungan tetap terkendali atau ramah lah terhadap lingkungan, khususnya kendaraan. Karena kendaraan kan salah satu jadi isu juga penyumbang emisi gitu ya. Tapi kita melihatnya dari perspektif bisnis bengkel, apakah ini menjanjikan untuk bisa ya katakan mengenerate revenue baru gitu? Beberapa hal sih ya, maksudnya ketika di uji emisi ini kan yang masyarakat tahu itu kan sebenarnya hanya edukasi tentang uji emisi tok gitu kan. Maksudnya semua mobil harus diuji emisi. Kalau lulus gimana, kalau nggak lulus gimana. Nah, itu kan yang harusnya kan kita sebagai bengkel itu kita mengetahui, oh Pak, kalau nggak lulus itu diginiin loh supaya lulus kan gitu kan. Nah, itulah celah kesempatan untuk mendapatkan extra income. Karena kenapa? Nggak mungkin ketika nggak lulus uji emisi orangnya suruh pergi beli ganti mobil baru, itu kan nggak mungkin gitu kan. Nah, makanya kan kemarin kan kita bikin video tentang caranya membaca data gitu kan. Datanya dari uji emisi itu apa, gimana cara memperbaikinya kan gitu supaya lulus uji emisi. Nah, disitulah terletak kesempatannya untuk mendapatkan extra income. Lah, sebenarnya kita dari sisi perbengkelan ya, kita memang ya ujung-ujungnya kan harus make money gitu kan. Harus menghasilkan uang kan, karena kan kita butuh karyawan untuk dibayar.
dengan pergub ini sebenarnya ya itu menghasilkan revenue ekstra loh. Anda nggak usah jadi bengkel yang sertifikasi uji emisi, nggak usah. Anda punya alat uji emisinya aja, Anda tesin gitu kan ke setiap customer Anda, dan itu bisa menjadi extra income karena oh Pak ini problemnya misalnya di injektor, atau problemnya di knalpot, atau problemnya di mana. Itu kan kita bisa memberikan data untuk si customer ini supaya bisa melihat dan akan lebih terpercaya ketika kita ngomong dengan data gitu loh. Nah, ketika kita perbaikin, kita tes lagi, oh iya angkanya udah bagus kan gitu kan. Nah, disitulah letak extra income-nya kalau menurut saya loh ya, karena memang kita udah jalanin situ sih gitu loh. Tapi di awal tadi kalau Lulung kayaknya ada satu parameter edukasi dulu nih. Oh iya pasti ya kan? Pak. Ya kan pelanggan tuh taunya ke bengkel kalau mobilnya rusak gitu kan. Betul, pasti Pak. Haji mumpung pergub ini mendorong mereka, katakan saja ada knowledge baru. Betul. Tentang adanya keinginan kita ingin merawat mobil karena ujung-ujungnya kita harus merawat lingkungan gitu kan. Nah, berarti trik si pembengkelan ini kan nggak langsung gebuk, oke nih Pak ini Bapak harus ganti ini itu karena uji emisi loh Pak gitu. Nah, apa triknya kalau Lulung ini? Oke, ini ada peluang, ada potensial bisnisnya di sana, dan tadi yang di-deliver adalah edukasi atau knowledge. Betul. Ya. Biasanya kalau Lulung tuh pembedanya di dokter mobil khususnya ya. Tadi bicara SOP berarti udah susun dong. Oke, ini ada peluang gitu kan. Gimana nih manfaatnya? Mungkin boleh share kali ya. Oke. Jadi ketika semua orang berbondong-bondong, semua bengkel berbondong-bondong untuk menjadi bengkel tersertifikasi uji emisi, dokter mobil nggak ke situ mainnya. Kita mainnya adalah kita menjadi solusi ketika mobil Anda tidak lulus uji emisi. Nah, karena jujur aja pemerintah hanya menggembar-gemborkan tes uji emisi titik. Kalau nggak lulus terus gimana? So what, gitu ya. Iya, terus gimana? Lu nggak boleh pakai mobil? Enggak kan gitu kan. Nah, kita masuknya ke situ karena kita memang mendeliver informasi itu dengan YouTube secara media sosial. Kita bikinin videonya. Kalau di uji emisi itu yang jelek tuh sekian loh. Nah, ketika itu jelek dan kita apain nih supaya bisa bagus kan gitu kan. Nah, diapain itu bukan berarti kita membohongi si alat, enggak, memang kita benerin gitu kan, kita bersihin gitu loh supaya beneran lolos uji emisi gitu loh. Nah, disitulah letak di mana kita masuk mengedukasi dan di mana kita masukin SOP. Sebenarnya SOP itu sudah ada sih, tinggal diimplementasi aja ke orang-orang yang memang waduh, gua nggak lulus uji emisi nih gitu kan. Terus diapain kan gitu loh. Jadi target marketnya dokter mobil atau perbengkelan bisa menjadikan itu sebagai bisnis kalau si car owner atau pemilik kendaraan tidak lulus uji emisi. Betul. Maka itu peluang kita untuk kita bisa membantu mereka menyehatkan mobilnya begitu ya. Oke, siap, paham. Oke, kita coba pelan-pelan lagi masuk. Kalau saya orang awam punya mobil, ya dulu nggak diuji emisi kan nggak tahu nih mobil, yang penting bisa jalan AC dingin gitu. Yes, betul. Nah sekarang sudah masuk emisi lagi. Tadi di-deliver edukasi. Berarti si pelanggan atau calon customer atau si pemilik mobil juga merasa oke. Lalu kan kalau saya memikirkan benefit Pak, wah nggak masuk uji emisi, ya. Terus kemudian apa yang menggerakkan mereka untuk ke bengkel? Betul. Apakah kalau uji emisi katakan nggak lulus gitu ya, mobil akan tetap bisa dipakai? Atau ya sudah nanti tinggal tunggu waktu aja berapa bulan lagi mobilnya pasti bermasalah gitu. Nah mungkin di kesempatan kali ini bisa kasih tuh apa sih urgensinya mobil tuh kalau nggak lulus uji emisi, hati-hati loh ya. Pertanyaannya hebat. Ini sebenarnya rahasia bisnis, cuma oke lah ya, nggak ada masalah. Jadi ketika lulus uji emisi kan memang ketika tidak jadi dari sisi customer itu, customer melihat ketika nggak ada hubungannya sama kantong saya, ngapain gue urusin kan gitu kan intinya kan. Betul banget tuh. Jadi Anda harus mengkaitkan antara uji emisi tidak lolos ke kantongnya mereka. Ketika uji emisi ini tidak lolos, nggak mungkin kan ada yang rusak langsung kan enggak. Nah, rusaknya itu dia tergantung lah ya, maksudnya tergantung part dan tergantung apa yang kenapa mobilnya, itu Anda bisa kaitkan ke satu pemborosan ya kan. Pemborosan itu dalam artian ketika uji emisi itu tidak lolos, udah pasti pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna berarti Anda tidak menghasilkan 100% dari tenaga yang seharusnya dihasilkan kan gitu kan. Nah, itu Anda bisa masuk dari situ kalau si customer ini orangnya konservatif. Kalau si customer ini orangnya agak agresif, nah Anda bisa masuk ke spare part yang kira-kira akan mengganggu ketika itu rusak kan begitu kan gitu loh. Dan sebenarnya sih uji emisi akan benar-benar terlihat di diesel ya sebenarnya ya gitu loh. Kalau di bensin kan orang nggak terlalu berasa lah ya gitu. Gitu kan, nggak berasa pula gitu. Nggak berasap ya kan. Kalau diesel itu kan ketika kenapa-napa langsung mobilnya berasap gitu kan. Dan betul. Ketika berasap itu sebenarnya bisa dihilangin gitu loh asapnya gitu. Dan ketika berasap udah pasti nggak lulus uji emisi itu. Gua jamin gitu kan.
Nah, itu sih sebenarnya sih letaknya sih di situ sih. Ketika lulus uji emisi itu berarti kan mobil Anda sehat. Mobil Anda sehat itu kan berarti kan Anda mendapatkan 100% efisiensi dari bahan bakar yang Anda masukin. Nah, di masa pandemi seberapapun Anda saving tiap bulan itu penting banget loh, ya kan? Nah, itulah yang Anda masukin ke kepala mereka gitu. Jadi kan berikanlah relevansi antara ruginya di customer tuh apa sih ketika dia nggak urusin masalah ini tuh nanti gua ruginya tuh berapa. Nah, harus dikaitkan dengan uang yang akan dia keluarkan. Nah, itu dia akan mikir tuh 10 kali tuh. Kalau problemnya adalah sekarang customer tidak mengerti. Nah, tugas Anda mengedukasi. Betul. Kan gitu. Siap. Jadi yang paling gampang, yang paling bisa diimajinasikan si car owner itu konsumsi bahan bakar Anda jauh lebih bisa hemat ketika emisinya terkendali. Pasti. Jadi tagline itu mungkin bisa dijual juga gitu pasti. ya. Jadi uji emisi lolos sama dengan 100% efisiensi gitu kan. Berarti 100% efisiensi berarti Anda berarti menghemat. kantongnya juga bisa Menghemat, lebih betul. saving ya. Betul. Wah, itu urusan duit sih jago lah. Kalau lu Kita kan merelevansikan bisnis kita terhadap customer ya kan. Oke. Karena kalau mindset bengkel itu memperbaiki yang rusak. Wah. Nah, itu dia harus dirubah karena zaman sekarang mobil saya ngomong dulu ya, mobil itu akan jauh lebih jarang rusak sih karena memang bikinnya akan jauh lebih pintar gitu kan. Betul. Nah, jadi bagaimana caranya Anda merelevansikan bisnis Anda terhadap si customer, dialah yang survive gitu. Nah, seru tuh tadi katanya mobil sekarang lebih pinter gitu ya. Yes. Harusnya kalau saya udah keluar duit beli mobil yang paling terbaru gitu ya, terus menjanjikan pabrikan mobil nih, mobil Anda udah the best deh. Ya, artinya orang Indonesia tuh kan maunya hemat gitu kan. Maunya irit hemat, murah. Kalau bisa bertenaga. Iya. Kalaupun macet pun kalau bisa terbang gitu kan. Nah, ini unik nih. Untuk itu kan ada challenge ya kan. Betul. Ya, challenge banget nih. Kalau bisa, Pak, ini mobil kalau nggak rusak nggak usah ke bengkel. Tapi kita mau mendeliver mobil itu harus di-maintain loh. Ya, walaupun mobilnya canggih nih. Ya kalau lu udah punya jam terbang lah untuk itu ya. Mobil udah ada katalisnya, udah pakai ECU, semuanya udah otomatis gitu ya. Tapi emang perlu dirawat juga dan kaitannya juga emisi memang harus tetap dijaga. Kan harusnya emisi itu ya tetap terkendali gitu. Atau gimana dari sisi perbengkelan melihat itu? Oke, kalau dari sisi saya sih simple ya. Kita only deliver what customer wants. Jadi kita meriset apa yang menjadi keinginan terbesar si customer. Jadi maksudnya customer itu kan beli mobil, punya mobil. Nah, berapa persen yang memang peduli sama mobil mereka, berapa persen yang tidak peduli, dan berapa persen yang kepengennya tuh diurusin. Coba mereka share datanya gimana tuh? Kan? Ini seru nih. Ya? Nah, kita dapat bahwa hampir 30% orang itu nggak mau ambil pusing. Dia cuma mau taunya ya servis ya harus dikasih tahu, Pak, udah waktunya servis gitu kan. Kira-kira kilometer berapa sekian servisnya tuh yang harus dicek tuh ini. Nah, itu mereka ingin di reminder. 30% reminder gede loh. 30% Mbak dari customer kita, betul. Dan itu ingin di reminder karena mereka sibuk dengan keseharian. Oh, I see. Dan bahkan ekstra mile, udah Pak, Bapak di kantornya di mana? Kita jemput mobilnya, gitu. Kita kerjain, kita balikin lagi ke kantor. Jadi gitu. mereka sendiri sebenarnya nggak aware dengan mobil yang udah terlalu sibuk. Karena dengan hari ini pertukaran informasi yang begitu tinggi, orang nonton YouTube, orang apa, dikerja juga pakai WhatsApp, pakai alat yang lain kan, udah overload gitu. Mereka udah nggak mau ambil pusing gitu. Itu jadi bisnis juga ya. Oh, iya bisnis reminder tuh. Memang di reminder. Kalau Anda nggak reminder customer Anda, gimana caranya mereka mau ingat sama Anda kan gitu kan. Anda PDKT sama cewek aja harus teleponin, SMS-in tiap hari kan. Baru inget. Kalau dulu otomatis kan. Kayak kalau belum otomatis. Udah Jam makan berapa belum, gitu ya kan. Kalau sekarang ada gitu. botnya ya. Menarik. Udah makan belum ya kan, itu dikirim 3 kali sehari. Gue jamin tuh cewek naksir gitu. Cuman memang itu menjadi sasaran utama kita CRM ya kan. Dan kemudian 70% dari total customer kita itu tidak mengetahui ada produk apa atau apa yang terbaik bagi mobilnya. Makanya kita banyak-banyak CRM itu dengan mengedukasi. Nah, ketika kita edukasi itu mereka akan teringat, oh iya gue butuh ini ya, butuh awareness-nya itu ya. Muncul. Yes. Dan sekarang dari 100% total itu, ini bukan di persentase yang sama ya, saya ngomong dari 100% apa yang kita punya data. Hampir 85% customer data dari database kita dokter mobil itu sekarang customernya memperhatikan hygiene dari interior mobilnya dan AC-nya sekarang. Karena pandemi ini. Jadi bagaimana Anda mendisinfektan mobilnya, bikin mobil itu antivirus, dan buktiinnya gimana,
itu menjadi penting banget bagi mereka sekarang gitu loh, karena apalagi yang mereka punya anak kecil ya kan, punya orang tua, mereka sangat concern sekali hari ini gitu loh, itu sih. Dan dimanfaatkan 70% tadi jadi peluang bagaimana kita engage dengan customer melalui nilai-nilai edukasi tadi. Betul, jadi nggak harus jualan kok gitu loh, kita ngobrol aja sama customer kita seperti biasa ya kan, kita kasih informasi bagi mereka dan sebenarnya mereka akan lebih engage gitu. Dan hari ini pengeluaran mereka terhadap kesehatan itu mereka sedang beradaptasi. Jadi pengeluaran mereka itu tidak ada budgetnya untuk kesehatan. Karena pandemi ini mereka takutkan. Anda nggak kepikiran dulu sebelumnya beli hand sanitizer. Sekarang per bulan budget Anda berapa buat beli hand sanitizer? Pertanyaan saya. Baru hand sanitizer loh, belum alkohol loh. Betul. Belum masker loh. Ya, itu kan? per orang lagi budgetnya. Itu per orang. Nah, itu mereka sampai hari ini pun belum membudgetkan, saya yakin. Masker habis beli, hand sanitizer habis beli. Coba tanya, ada nggak yang udah nge-budget tiap bulan berapa duit? Iya, betul. Nah, itu baru pribadi, belum rumah. Mereka akan lebih sering cuci AC rumah. Mereka akan lebih concern terhadap mobilnya. Oh, I see. Nah, itu menjadi peluang sih, bagaimana Anda merelevansikan bisnis Anda terhadap problem yang ada dihadapi masyarakat sekarang gitu. Ya. Nah, menarik tuh ya. Bahwa sekarang orang memprioritaskan kesehatan. Dan sekarang ada peluang dari Pergub tadi buat uji emisi. Dan ada lagi 70% orang kalau diedukasi awareness-nya naik nih untuk maintain mobil gitu kan. Betul. Nah, untuk menaikkan itu berarti ada step-step yang dilakukan secara marketing. Iya. Nah, kita mem-package gitu ya. Iya. Paket uji emisi, terus perawatan jadi lebih murah, saving dan segala macamnya. Iya, iya. Ya kan? Nah, terus kayak begitu kan, ya itu biasalah marketingnya. Tetapi kan ujung-ujung orang pengen tahu juga benefitnya. Betul. Ya, harus diyakinkan juga. Betul. Kalau Anda uji emisi, saya jamin deh mobil Anda lifetime-nya bisa 10 kali lipat. Bisa begitu, atau itu terlalu bombastis, atau kita pendekatan apa deh, bagi lagi triknya? Kalau kita sih tidak pernah over promise ya, kita selalu over deliver. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu sudah selalu kayak misalkan di tempat kita nih, tune up kita itu memang sudah menjamin bahwa mobil Anda akan lulus uji emisi. Dan dengan lulus uji emisi itu udah pasti mobil Anda akan efisien, sehingga pemakaian BBM itu udah pasti sesuai gitu kan. Dan kita memang ada option untuk membuat irit itu mobil gitu loh sebenarnya. Itu sih udah lama ya. Nah, sekarang kan bagaimana caranya menyampaikan informasi itu yang kita punya di kepala kita, di kepala customer kita. Informasi yang kita punya itu satu hal, menyampaikannya hal kedua. Nyampainya kayak gimana itu hal ketiga loh, jangan salah. Betul. Makanya kan ada jadi ada namanya sekuennya gitu ya. Iya. Makanya kan ada yang namanya brand communication. Nah, itu yang sangat susah sekali untuk dilakukan kalau Anda nggak memiliki peta yang jelas gitu loh. Maksudnya kalau Anda ya jangan meniru dokter mobil, karena Anda bisa lihat sendiri tim marketing saya cukup crazy gitu kan. Ya, agresif banget tuh. Crazy dan agresif gitu kan. Jadi cuman memang metode kita tuh kita benar-benar memikirkan bagaimana caranya informasi ini bisa pindah dari apa yang kita tahu menjadi apa yang customer tahu. Karena kadang-kadang orang itu tidak memperhatikan ilmu komunikasi sehingga dia pikir dia tahu, dia pikir customer tahu gitu loh. Itu kebanyakan asumsi jadinya. Oke. Gitu loh. Nah, mungkin cerita kalau saya Pak Lulung ini kan memang main hari-hari di otomotif. Tadi ada Pak Lulung ungkap bahwa uji emisi sebenarnya ada korelasi juga dengan tune up. Betul. Nah, tune up itu kalau anak muda dulu ya, sekarang wah racing nih, kalau mau lebih cepat tune up deh itu. Betul. Padahal tune up sendiri kan mungkin kalau Lulung bisa berbagi ya. Kalau yang saya dapatkan informasi kan set to the default manufacturer standard gitu kan. Betul. Ya. Nah, dengan kita balik ke settingan standar, maka bisa dijamin mobil itu sehat. Ya, mudah-mudahan lifetime-nya juga bisa lebih panjang gitu. Nah, memang ada kaitannya urusan alat uji emisi atau mobil sedang diuji emisi terkait dengan pelayanan jasa tune up tadi. Yes, ada Pak. Oke. Jadi ketika kita sebenarnya sih ketika mobil diesel diuji emisi di Indonesia, apalagi yang peminat biosolar, itu udah pasti nggak lulus. Itu Pasti sih udah lulus. pasti itu, karena memang kualitas solarnya lah ya, itu udah nggak dipungkiri lah ya. Kalau Anda pakai Dex pun setelah 2 tahun itu pun nggak lulus juga. Jadi gitu. ini warning nih ya, Iya, bagi jadi Anda pemilik mobil diesel harusnya hobi lebih bio, sering-sering ya. aware terhadap uji emisi. Emang efeknya banyak tuh. Jauh lebih potensial punya resiko kalau parah enggak. Pak kalau biodiesel. Parah ya? Parah Pak. Oh, oke. Abis di tune up Anda pakai biodiesel gitu kan 2 bulan, 3 bulan itu udah pasti nggak lulus lagi. Wow. Parah Pak, memang parah gitu loh. Jadi memang dari kualitas solarnya memang nggak, yang memang kurang bagus, sehingga itu akan lebih cepat membuat mobil itu tidak efisien gitu loh. Jadi emang parah sih gitu loh. Dan
ditambah lagi panasnya Indonesia yang luar biasa gitu kan, jadinya penguapan olinya juga lebih tinggi sehingga lebih cepat kotor juga gitu loh. Secara data itu bisa dibuktikan, Pak. Kalau saya punya mobil diesel, maka spending saya untuk maintenance mobil tuh jauh lebih besar daripada bensin. Satu kali maintenance mobil diesel akan lebih ekspensif daripada mobil bensin karena mobil diesel peralatannya lebih banyak yang harus di maintenance dan lebih banyak yang kita bersihkan gitu loh. Dan diesel itu akan murah di operasional karena memang kalau kita pakai diesel yang bener ya itu bisa 1:18 gitu kan, 1:24 yang BMW kan. BMW diesel itu bisa 1:29 loh. Wow. Jakarta, Jogja, Jakarta lagi 1 tangki loh. Ya, Gila itu alasan orang beli mobil diesel mungkin tapi bener. di belakang itu punya efek Betul. maintenance cost-nya lebih tinggi. Sebenarnya efek maintenance cost tinggi itu karena solar di Indonesia yang kurang bagus, ya kan. Nah, tapi ada positif poinnya. Karena solar di Indonesia kurang bagus, pemerintah tidak mengimplementasi Euro 6. Kalau pemerintah mengimplementasi Euro 6, kita mati bayar catalytic converter, ya kan. Diesel particle filter itu udah pasti ada ganti deh itu deh. Ya. Karena di luar negeri kan itu yang paling mahal gitu Betul. kan. Sampai diciptakan chemical untuk mencuci itu supaya bisa ya 1,5 kali lipat lebih lama kan udah lumayan kan. Betul. Gitu kan. Efek lingkungan lebih bersih. Betul, efek lingkungannya lebih bersih tapi nggak efisien. Ada sesuatu yang mesti kita bayar juga. Betul. Okay. Jadi kalau diesel emang lebih banyak sih yang dikeluarkan, tapi ketika dihitung ya memang tetap diesel lebih murah karena operasionalnya jauh lebih murah gitu. Nah, kita pengen lebih tahu nih ya. Hari-hari kalau mobil saya pengen diuji emisi, terus dari hasil uji emisi itu kita bisa baca kesehatan mobil gitu ya. Setelah tidak sehat maka dilakukan langkah tune up. Betul. Gitu. Nah, ngeceknya itu kan habis diuji emisi apakah ada standar di dokter mobil misalkan atau bisa ditiru juga dengan bengkel-bengkel lain. Berarti harus ada komunikasi ke customer gitu ya. Okay. Nah, apa tips-tipsnya? Misalkan contoh gampang kan ada paket hemat, paket luar biasa, paket komplit dan segala macam. Jadi mulai dispesifikasi atau diidentifikasi, oh ini cuman perawatan kecil kok, gitu ya dari hasil uji emisi ini. Jadi uji emisi itu bisa dimanfaatkan untuk kita bisa mengenerate revenue ya secara paket-paket tadi untuk perawatan. Bisa begitu? Bisa. Nah, seperti yang saya bilang dari awal, kita menciptakan dokter mobil ini bukan sebagai bengkel tapi sebagai bisnis. Makanya ketika kita membuat sebuah paket atau sebuah informasi kepada customer itu nggak mungkin by lisan. Karena ketika informasi itu disampaikan oleh teknisi ke customer by lisan, itu biasanya customer cenderung tidak percaya. Oke, nah, jadi harus ada menunya. Semenunya. Iya dong, harus ada perbandingannya nih, comparison nih. Maksudnya ketika dari kawan lama kan pasti ada nih bisa provide, oke, diesel itu lulus uji emisi itu angkanya berapa aja sih, ya kan? Bensin itu lulus uji emisi itu angkanya berapa aja sih? Nah, terus dikasih tahu langkah pencegahannya. Ketika angka ini tinggi tidak sesuai, harus diapain biar ini turun lagi gitu loh. Dan itu dibikin tertulis, Pak. Jadi ketika bengkel itu males bikin tulis-tulisan tempelan di tembok, poster-poster, itu dia yang menjadi miskomunikasi kebanyakan. Karena si bengkel berasumsi bahwa si customer ini mengerti sama seperti mereka, which is enggak. Ya, sama aja kalau kita ke dokter gitu kan. Betul, which is enggak gitu loh. Karena semua orang punya spesialisasi yang berbeda. Ya kan, ada orang yang spesialisasinya di jualan, ada yang di accounting, ada yang di finance gitu kan. Ya, kita spesialisasi di otomotif ya jangan beranggapan bahwa mereka ngerti. Sama dong kayak misalkan mereka spesialisasi accounting, ya jangan beranggapan bahwa kita ngerti kan gitu aja kan gitu. Jangan kebanyakan asumsi. Jadi dijelasin secara detail tapi dalam bentuk tulisan yang menarik sehingga customer itu lebih percaya. Karena hari ini coba deh dilihat, customer akan lebih percaya ke orang-orang yang memiliki SOP daripada orang-orang yang masih ngasal. Karena kenapa? Anda misalkan beli minuman begini aja deh. Anda pasti lebih memilih brand besar karena mereka memiliki SOP yang ketat. Lu pakai masker, lu pakai hairnet, lu pakai ini kan gitu kan. Kalau yang abal-abal biasanya yang cuman biasa-biasa aja, mana dipikirin sama ownernya. Lu hari ini pakai masker apa enggak aja gue nggak tahu kan gitu kan. Nah, itu dari sisi customer juga menjadi lebih memikirkan itu hari ini. Jadi di mana perusahaan-perusahaan Anda atau bisnis Anda yang jelas SOP-nya, itu malah orang akan lebih percaya gitu. Jadi memang kalau engage tadi ujung-ujungnya trust kan. Trust, betul. Bagaimana Anda build trust gitu kan. Build trust itu gampang sebenarnya, SOP kata kuncinya gitu. Nah, SOP betul. Nah, habis diuji emisi ya, di SOP kemudian kita coba edukasi si pelanggan. Nah, pelaku bisnis bengkel ya, kan nggak melulu udah nih, gua udah kelar uji emisi mobilnya, apa perlu alat pendukung lagi karena kaitannya sama tune up nih.
di dalam benak saya atau di dalam imajinasi saya butuh, wah ini kayaknya olinya mesti ganti, ya kan. Terus kemudian ada repair apa lagi nih, wah ininya kayak tune up harus ada pembersihnya dan lain sebagainya. Mungkin secara singkat bicara, kalau kita orang teknis enak ngomongnya. Nah, audiens kita kan salah satunya ya kan bisa mengedukasi juga di dalam kesempatan kali ini. Boleh diceritain nggak tuh step-stepnya abis uji emisi, kalau nggak lulus maka stepnya seperti ini, dan kita pelaku bisnis harus mempersiapkan juga. Jangan sampai beli alat uji emisi terus habis itu so what? Iya, so what kan gitu kan. Ujung-ujungnya kan itu kan. Pak nggak lulus, oke. Terus? Bentar ya Pak, kita bersihin dulu. Atau kita tanya dulu, udah dibersihin terus tetap nggak lulus gimana gitu kan. Nah ini mungkin kalau lu boleh bagi deh step-stepnya secara general aja yang orang awam tahu bahasanya. Kalau kita nih uji emisi nih misalkan bensin atau diesel, ketika tidak lulus kita jelasin nggak lulusnya kenapa, dan kita kasih tahu nih parameter dari pergub itu nggak lulusnya tuh berapa aja sih angkanya. Kan ada tuh pergubnya. Ya, diferensiasi kita tempelin kan, memang kan kita lampirkan dan kita bikinin posternya sama menunya memang gitu loh. Ketika nggak lulus uji emisi tuh Anda ambil paket ini loh supaya ininya lolos gitu loh, dan itu kita kasih jaminan dan garansi before and after. Jadi misalkan before uji emisi yang nggak lulus, kita tune up paketnya ini dan kita garansi itu lulus. Kalau nggak lulus ya Anda nggak bayar tune upnya kan gitu kan. Nah ketika kita tes lagi, oh ya sudah lulus kan gitu. Dan ketika tune up itu ya biasalah semuanya yang berhubungan dengan pembakaran, injektor ya kan, valve, catalytic, ya kan, kemudian kepala piston, kemudian throttle, itu semua harus dibersihin sih. Kalau diesel ada EGR, itu penting juga untuk dibersihin. Bagi orang-orang yang nutup EGR kayaknya agak susah untuk lulus uji emisi, karena kan exhaust gas regulator kan tujuannya untuk menurunkan partikel yang keluar. Nah ketika partikel itu ditutup sehingga partikelnya loss 100%, agak susah itu. Saya sih ngomong dulu gitu kan, itu agak susah itu untuk ngelulusin uji emisinya gitu. Dan kalau bensin simple sih, dari injektor, valve, throttle, intake, kepala piston sampai katalitik itu kita bersihin semua. Itu biasanya sih lulus uji emisi sih. Nah, alat pendukungnya apa? Kalau ngomong injektor, contoh butuh injektor cleaner gitu ya. Benar ya kan. Kalau diesel yang parah butuh kalibrasi injektor kan gitu. Udah common rail punya lagi gitu kan. Itu kalau yang parah ya gitu. Kan kita tidak berharap yang parah, cuman kadang-kadang kalau ada kasus yang parah itu dengan kalibrator injektor itu akan lebih mudah melihat gitu kan. Itu satu. Kemudian scanner itu penting juga. Karena ada ngaruh juga. Karena sebenarnya kalau yang ngerti pakainya, Anda bisa baca data aja dari scanner udah tahu sih sebenarnya itu mobil kenapa. Untuk memastikan lagi dari uji emisi ya mana. Tinggal dibaca, Cuman kan untuk scanner kan terlalu susah ya untuk menjelaskan ke customer gitu kan. Itu kan terlalu teknis. Cuman itu sebagai indikator untuk apa yang akan Anda kerjakan itu menjadi pasti gitu loh. Jadi bukan ngeraba-raba gitu loh. Jadi warning awal di alat uji emisi kita pastikan part mana yang kendala di scanner gitu. Betul. Udah gitu ya ganti oli lah. Oli kan menjadi komoditas ya gitu loh. Itu disuruh ganti oli yang bagus udah pasti mau sekalian gitu kan. Pakai alatnya juga yang bener, jangan cuma sekedar bongkar gitu kan. Pakai oil suction kah atau pakai alat apakah yang lain kah. Jadi ya satu paket bagaimana Anda mendeliver supaya Anda trusted ya kan, kemudian Anda itu professionals, Anda itu bekerja berdasarkan SOP bukan berdasarkan feeling gitu kan. Ya itu sih yang paling penting sih gitu loh. Kalau makanya kan dokter mobil bisa buka banyak cabang gara-gara memang kita based on SOP gitu loh. Kita based on akademi yang memang kita didik untuk menjalankan SOP kita gitu. Kalau prinsip dasar jualan adalah satu, produknya harus bagus dulu. Kalau produknya bagus gampang lah sisanya gitu kan. Kadang-kadang orang memilih produk murah untuk jualan lebih banyak margin, lebih banyak customer gitu kan, walaupun marginnya kecil. Nah sebenarnya itu akan membunuh Anda ketika Anda di bidang jasa. Karena di bidang jasa itu bagi kita yang mengerti finance dan accounting, itu jasa itu agak susah dihitung COGS-nya, betul kan? Iya. Karena satu mobil imajiner banget tuh ya. Betul. Satu mobil Anda man hour-nya berapa nih? Anda bisa standarisasi nggak gitu loh. Kita aja setengah mati standarisasinya gitu loh. Bagaimana dengan Anda gitu kan. Nah, kayak misalkan nih saya tune up nih mobil bensin tidak lebih dari 60 menit. Mobil diesel tidak lebih dari 93 menit. Jadi kan lead gitu. time-nya diukur juga supaya tadi kita bisa melihat COGS-nya pas. Betul. Lah kalau Anda sendiri nggak ngerti apa itu COGS, apa itu lead time dan apa itu man hour, hati-hati ya kan, jangan hanya memikirin yang penting gue hari ini rame ada untung ya kan. Hati-hati kan gitu. Napasnya pendek besok tutup. Betul. Ya gitu ya. Udah gitu satu lagi, ingat Indonesia ada PPh 23. Pajak penghasilan atas jasa. Nah, kalau Anda belum ngerti ya berarti belum nyampe, nggak apa-apa gitu kan. Kita yang udah begini kan kita udah ngerti nih PPh 23 memang pemerintah concern, jadi memang kita bayar itu. Jadi makanya ketika menyetel margin itu harus hati-hati gitu loh. Karena kalau nggak hati-hati kita kena PPh 23 di belakang, kena PPN,
wah habis Pak gitu loh. Oke. Makanya kan ya itulah kita yang punya ilmunya ya digunakan gitu kan, dan semua regulasi ya dipakai benar-benar, karena yang membunuh pengusaha di Indonesia itu pajak Pak, kalau Anda nggak ngerti pajak Pak gitu loh. Wah, itu bisa membunuh pelan-pelan kalau Iya, kita gitu nggak loh. bisa memanage dengan baik. Betul, karena kita nggak diinformasikan sama seperti customer gitu kan. Ibaratnya Anda nggak tahu informasi pajak, menurut Anda hari ini belum penting. Iya, hari ini kan gitu kan. Betul. Ketika Anda kena satu kali, mereka backdate 5 tahun Pak gitu loh. Jadi mereka nggak mau ambil pusing Pak gitu loh. Hati-hati gitu kan. Makanya saya di sini sekalian ngasih tahu, aware lah dengan pajak, carilah konsultan untuk ngasih tahu Anda seperti apa gitu kan. Karena kita sendiri pakai konsultan. Jadi makanya kita ngerti nih apa aja nih gitu loh. Makanya dengan adanya margin itu kita bisa make sure bahwa kedepannya bisnis kita ini akan terstandarisasi dan akan terus langgeng gitu. Siap. Kalau maunya murah ya susah ngomong. Susah gitu, ngomong dan ya akhirnya nilainya segitu aja. Nggak pernah kita naik kelas gitu ya. Nah, ngomong biaya investasi alat uji emisi, tadi alat pendukungnya juga, dan dilihat ngomong jujur ya sebagai polunglung praktisi bengkel gitu ya, tetap masih bisa efektif dan efisien ya Pak untuk mengenerate nilai itu, bahkan bisa faktor yang mandatori yang harus kita invest untuk menaikkan margin, revenue ya, karena lead time-nya bisa lebih pendek kalau pakai alat ya. Kalau manual ya kan. Betul. Mungkin bisa berbagi di kesempatan terakhir ini, mungkin kita sesi lead time betul sih, kayak misalkan kayak alat uji emisi sama scanner ya, sama oil suction ya otomatis ya, karena ketika oil suction Anda nggak usah dorong mobil gitu kan. Itu sih udah pasti nurunin lead time-nya jauh lebih banyak. Tapi yang saya lebih concern itu bukan ke lead time sih kalau untuk pengusaha sih, yang lain sih. Yang saya lebih concern itu bagaimana Anda deliver trust ke customer. Balik lagi. Apa hubungannya investasi alat dengan trust? Oke, sekarang saya tanya, kalau Anda masuk ke rumah sakit yang bobrok, udah compang-camping, alatnya hancur-hancuran, Anda mau disuntik situ? Iya, nggak Anda bonafit mikir ya gitu. 10 kali kan? Kesan pertama begitu Betul. menggoda itu yang mendingan penting. klinik kecil, bersih, rapi, putih, bersih gitu kan. Cuman kliniknya putih bersih walaupun kecil gitu kan, Anda pasti akan jauh lebih percaya itu, dan alatnya canggih-canggih gitu. Nah itu sih, Jadi impression lebih penting sih daripada lead time. Kalau Anda belum sampai untuk ukur lead Oke. time, nggak usah gitu kan. Oke. Bukannya saya sombong, enggak gitu, ini mempersimpel manajemen Anda gitu loh. Dan itu Yang terbukti ya Pak. Kalau terbukti, Pak. impressionnya bagus, maka ya udahlah. Customer balik, Ya, intinya kan gitu dulu making kan. money gitu. Yes, betul. Nah nanti kalau customer baliknya udah banyak, baru Anda pikirin lead time kan begitu kan. Oke. Jadi maksudnya step by step Ya, manajemennya tuh. improvementnya step by step. Iya, Wow. jangan lompat. Kalau lompat kasihan Pak gitu. Betul. Karena kita udah lewat kan dari situ kan. Ya, dengan terukur itu terbuktilah dokter mobil 16 cabang. Ya kan, impresinya bagus, pas Yes. masuk tuh berkesan gitu. Dan emang kita ukurin sih lead time-nya sih sekarang sih semuanya sih. Sampai reporting pun lead time-nya 3 jam dari bengkel kan. Karena ya kalau balik lagi sih, kalau Anda belum sampai jangan, karena Anda akan bingung dengan datanya gitu kan. Yang penting sih impression, customer balik, generate revenue. Udah itu dulu deh gitu loh, sesimpel itu. Seru ya. Jadi kita bisa lanjutin sesi ini dengan topik berikutnya, bagaimana menata impression, ujung-ujung kita membangun trust. Betul. Thank you banget nih Kolunglung ya. Sama-sama. Jadi kawan lama tetap support kepada pelaku UMKM, bisnis bengkel, dan rasanya Kolunglung tetap confident ya. Di masa pandemik ini rasanya memang ukuran pertama sehat Pak. Ya, bukan sehat orang tapi sehat mobil juga kan. Sehat mobil dan sehat keuangan. Sehat keuangan betul. Dan kita harus pintar-pintar melihat celah peluang, Iya. ya kan. Apalagi yang bisa kita bangkitkan untuk mengenerate revenue. Betul. Terus Kita lanjutin lagi nanti di sesi berikutnya. Thank you banget. Sama-sama, Kolunglung. Ya, Thank you, salam thank you. sehat, dan dokter mobil kita tunggu cabang ke-17, ke-18 dan seterusnya nih ya. Amin ya. Terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri podcast kali ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube kami ya, dan di like serta komen feedback dari acara-acara kami, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat.